Kalau sekarang kita mengenal sosok Haji Isam sebagai pengusaha besar dan sangat teramat kaya yang sangat dekat dengan kekuasaan, bahkan konon bisa ikut mempengaruhi kekuasaan, maka dulu sosok seperti ini mungkin ada dalam diri Riza Khalid alias Mr. R. Tapi adalah rumah dari Riza Khalid yang baru-baru ini digeledah oleh Kejaksaan Agung setelah anaknya yakni Muhammad Keri Adrianto Riza ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di periode tahun 2018 sampai dengan 2023 di kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus Pertamax Oplosan. Yang menarik dari kasus ini, yang sangat menarik dari sosok Riza Khalid ini, yang menarik dan harus menjadi perhatian kita adalah hubungannya dengan Pak Jokowi, hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pengusaha yang boleh dikata awalnya ada dalam blacklist Presiden Jokowi ini sebagai pengusaha yang dituding jadi bagian penting dari mafia impor BBM di era Presiden SBY, bagaimana bisa pengusaha ini dan keluarganya masih bisa eksis dan tetap berulah di era kepemimpinan Presiden Jokowi? Dulu di awal-awal pemerintahannya, Pak Jokowi tampak serius dan berani dalam membongkar mafia migas yang meraup untung triliunan rupiah dari mengimpor minyak dan memakan subsidi BBM. Tahun 2015, Petral atau Pertamina Energy Trading Limited, perusahaan yang memonopoli impor BBM untuk Pertamina, dibubarkan. Waktu itu Riza Khalid disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sepak terjang Petral ini. Kasus mafia impor BBM ini kemudian diselidiki oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang lelaki bernama Bambang Irianto, Direktur Utama Petral dan Direktur Pelaksana di Pertamina Energy Service, periode tahun 2009 sampai dengan 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, nah ini menariknya. Tapinya nih, walaupun kasus ini sudah diselidiki oleh KPK sejak 10 tahun lalu dan sudah ada tersangkanya pula, tapi sampai sekarang penyidikan kasus ini masih mandek. Masih mandek di meja penyidik KPK yang kabarnya hebat-hebat dan sakti-sakti itu. Kasus ini belum juga masuk ke pengadilan. Aneh ya? Kok KPK masuk angin ya? Tampaknya, sepertinya, begitulah proses penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dulu kita mengiranya dia sangat serius dan berani dalam memberantas mafia. Nyatanya, setelah heboh sebentar, setelah Pak Jokowi sukses mendapat sorotan publik dan citranya naik, setelah perhatian masyarakat kemudian memudar dan teralihkan peristiwa lain, semua akhirnya kembali ke kondisi semula. Gak ada perbaikan berarti, apalagi yang fundamental. Tampaknya begitulah yang sering terjadi di era Pak Jokowi. Riza Khalid dan keluarganya pun masih bebas berdagang minyak dan melakukan praktek-praktek bisnis yang nggak baik. Sepak terjang Pak Riza Khalid dalam urusan impor BBM sering dikaitkan dengan dua orang kuat di era pemerintahan Pak SBY, yakni besan dari Pak SBY sendiri, Pak Hatta Rajasa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Purnomo Yusgiantoro. Sebagai catatan, sekarang Pak Purnomo diangkat oleh Pak Prabowo sebagai penasihat Presiden bidang energi. Dalam Pilpres tahun 2014, Riza Khalid ada di kubu pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Gedungnya yang dinamakan Rumah Polonia di Cipinang, Cipedak, Jakarta menjadi markas pemenangan Prabowo Hatta dan tempat deklarasi dari pasangan tersebut. Nah, setelah heboh Petral meredup, nama Riza Khalid muncul lagi dalam skandal Papa Minta Saham. Kali ini ada rekaman suara pembicaraan Ketua DPR Setia Novanto, Riza Khalid dan seorang petinggi perusahaan tambang Freeport. Intinya dalam kasus ini, ditengarai Pak Setnov dan Riza Khalid mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala buat meminta jatah saham sebuah proyek di Freeport sebagai imbalan perpanjangan kontrak pengerukan tambang di Papua oleh perusahaan tersebut. Waktu itu diminta jatah 11% saham buat Presiden dan 9% buat Wakil Presiden.
Gara-gara kasus ini, Pak Setnov dipaksa mundur dari posisi Ketua DPR dan Kejaksaan Agung turun tangan buat menyelidiki kasus ini. Riza Khalid sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung tapi nggak pernah datang. Dan seperti kasus Petral, seperti penanganan kasus Petral oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengungkapan kasus Papa minta saham ini pun mandek. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan. Kecurigaan publik soal hubungan atau pembiaran Presiden Jokowi terhadap Riza Khalid muncul di tahun 2018 ketika pengusaha ini hadir dan duduk di deretan kursi terdepan sebaris dengan anggota Dewan Pengarah BPIP Pak Mahfud MD, anggota Watimpres Pak Sidarto Danu Subroto, dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Sofyan Jalil di acara kuliah umum Presiden Jokowi yang diadakan Partai Nasdem. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung malah hadir di acara ceramah Presiden Jokowi? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi saat-saat ini. Dan artinya kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan benar dengan berbagai macam hal yang terjadi saat-saat ini. Ya, berbagai macam korupsi-korupsi yang ada. Kita harusnya menyelesaikan semuanya ini karena dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari presiden ke presiden yang baru, korupsi itu selalu ada. Kenapa? Sebenarnya munculnya sebuah korupsi ini itu karena konsekuensi dari setiap tindakan-tindakan yang ada, karena konsekuensi dari setiap yang korupsi, ya, mereka tidak akan pernah takut konsekuensi tersebut. Misalkan logikanya aja, men, ketika lu korupsi, ya, lu korupsi 200 miliar misalkan begitu, sedangkan hukumannya itu 2 tahun atau 5 tahun lah, kan udah untung banget begitu. Habis itu setelah itu bebas begitu, dan mereka sudah memakan uang negara. Karena bagi mereka orang-orang yang keji, orang-orang yang kejam, yang korupsi itu, mereka tidak memikirkan nama baik mereka, reputasi mereka tidak dipikirkan hal itu. Yang penting cuannya dapat. Itu yang mereka lakukan. Nah, ketika Pertamina, ya, PT Pertamina yang harusnya kita percaya memberikan bahan bakar yang baik, bahan bakar yang berkualitas, Pertamax. Mungkin teman-teman tahu, masyarakat tahu, ada orang-orang yang memang sukarela untuk beli Pertamax supaya mereka dapat membantu lah, setidaknya dengan hal itu mereka dapat membantu negara melunasi hutang-hutang negara yang begitu banyak, ya. Tetapi ternyata kita dibohongi, ternyata kita dicurangi, ya. Pada kesempatan kali ini bongkar terus hingga terus terang benderang, ya. Jangan tebang pilih, sikat habis semua mafia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, jangan kasih ampun lagi. Kita harus memberikan sebuah pelajaran yang begitu keras terhadap mereka. Disampaikan komentar masyarakat di sini, saya pesimis, ya. RC adalah tamu terhormat saat Jokowi mantu. Selain itu, Prabowo dan Hatta Rajasa juga pernah ngantor di rumah RC zaman deklarasi Gerindra. Di masa awal-awal RC masuk ke Jokowi lewat Nasdem dan menempatkan G. Plate sebagai menteri. Rasanya impossible kalau RC bisa ditangkap karena banyak, ya, kepentingan antara Jokowi dan Prabowo. Mending bareng saja sama mahasiswa demo turunkan Prabowo dan adili Jokowi. Saya rela menyumbangkan 50% dari penghasilan saya buat adik-adik mahasiswa yang berjuang demi keadilan rakyat. Sudah muak dengan kondisi RI saat ini. Artinya masyarakat itu mau mendukung adik-adik mahasiswa ketika turun ke jalan untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Karena mereka udah muak, udah tidak sanggup lagi dengan segala yang ada. Dengar apa yang disampaikan Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, supaya KPK menghentikan kasus Setnov. Saya yakin bahwa kasus Pak
Papa minta saham itu adalah benar untuk Mulyono. Kalau kita telusuri secara teliti, kita akan lihat bahwa Mulyono tidak punya niat berantas korupsi. Malah mungkin dalangnya buktinya indeks korupsi negara kita tidak membaik, malah cenderung menurun. Dan kita harus memperbaiki semuanya ini. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.